Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, sebuah kapal nelayan terbalik di perairan di kota pesisir selatan Tongyong, Korea Selatan pada Sabtu 9 Maret 2024. Kapal mengangkut 9 orang awak termasuk 7 orang diantaranya dari Indonesia. Adapun 2 orang lainnya merupakan warga Korea Selatan. Insiden tersebut menyebabkan 4 orang tewas dan 5 orang lainnya hilang. Korban tewas, 3 orang diantaranya warga negara Indonesia. Bagaimana perkembangan terkini? Kami sudah terhubung bersama dengan Koordinator Protokol Konsuler Perlindungan WNI Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Teuku Zulkaryadi. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Teguh. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, Pak Teuku bisa disampaikan informasi perkembangan terkini kasus kapal yang tenggelam dan melibatkan 7 warga negara Indonesia. Baik, terima kasih, Mbak. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Septina ya, informasi yang kami terima, kejadian kecelakaan terjadi hari Sabtu kemarin, Sabtu pagi ya. Kita terima informasinya dari Sabtu pagi sekitar jam 9, tapi kecelakaan melibatkan sekitar 7 orang ABK WNI, dari total seluruh kru kapal ada 9 orang. 2 orang lagi dari warga negara Korea. Pihak Coast Guard secara bertahap berkoordinasi dengan KBRI, menyampaikan informasi-informasi. Betul tadi seperti disampaikan, sampai saat ini sudah ditemukan 4 orang. 4 orang ini keempatnya meninggal dunia, 1 orang warga negara Korea dan 3 orang warga negara Indonesia. Sampai malam ini kami belum menerima informasi lebih lanjut ya, tapi tadi sore tim dari KBRI sudah tiba di Tongyong untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak otoritas Korea yang menangani proses pencarian, dan sudah juga melakukan identifikasi kepada 3 korban jenazah yang sudah ditemukan. Dan 3-tiganya memang betul warga negara Indonesia yang diketahui secara pasti dari sidik jari. Jadi jenazahnya tidak rusak, masih utuh, dan bisa dilakukan proses identifikasi dengan sidik jarinya dan confirm bahwa mereka 3 orang warga negara Indonesia. Mungkin baru itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan sekarang. Baik, 3 jenazah ini sendiri apakah sudah diterima oleh keluarga atau seperti apa, Pak? Oh, belum, Mbak. 3 jenazah ini masih berada di Korea Selatan. Saat ini 3-tiganya ada di Kota Tongyong ya, tapi di 2 rumah sakit yang berbeda. Keluarga sudah kami hubungi dan juga sudah dilakukan koordinasi melalui agen-agen pengirim ABK WNI ini, tapi mereka belum bisa atau mungkin tidak dapat berangkat ke Korea Selatan. Kami dari KBRI yang mewakili keluarga juga untuk melakukan identifikasi tersebut. 3 jenazah ini masih di Tongyong. Kita juga masih berkoordinasi proses bagaimana nanti pengambilan jenazah dan juga dilanjutkan dengan pemulangan jenazah. Informasi yang kami terima, sebenarnya proses administrasinya sudah mulai dilakukan. Mungkin dalam 1-2 hari ke depan pihak kepolisian Korea Selatan ya, setelah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan pihak kejaksaan Korea Selatan, akan mengeluarkan dokumen rilis jenazah sehingga nanti bisa ditangani oleh KBRI untuk secepat mungkin dipulangkan ke Indonesia. Baik, berarti seluruh keluarga ABK ini berada di Indonesia, Pak ya? Betul, Mbak. Untuk yang masih dalam pencarian, berarti untuk yang WNI masih ada 4 orang ini, Pak ya? Iya, betul, Mbak. 4 orang lagi masih dicari, Mbak. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan juga oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, seperti apa Bapak terkait dengan kasus ini? Iya, baik. Secara langsung kita berkoordinasi dengan pihak otoritas Korea ya. Jadi pemerintah Korea tidak hanya di lapangan, dari Coast Guard, dari Angkatan Laut juga ada, dan juga dari berbagai macam pihak pemerintah daerah di sana. Itu berkoordinasi langsung juga KBRI. Di sisi yang lain, pemerintah Korea dalam hal ini Kemlu-nya ya, Ministry of Foreign Affairs, dan juga dari Ministry of Fisheries-nya Korea juga secara update
mengirimkan kabar kepada KBRI hal-hal yang sedang dilakukan dan juga hal-hal yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh KBRI lebih lanjut. Baik. Dalam hal ini, koordinasi ini secara rutin juga kami sampaikan ke pusat, ke Kemlu, tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Tadi sore, tim KBRI juga menyampaikan bahwa secara SOP-nya, search and rescue ya, atau SAR, secara intensif yang dilakukan proses darurat ini akan dilakukan selama 3 kali 24 jam sejak kejadian. Jadi kemungkinan besar akan berakhir besok hari Senin ya, karena Sabtu, Minggu, Senin. Tapi hasil rapat koordinasi tadi dengan tim KBRI juga karena masih ada 5 orang ABK yang masih dicari ya, dan salah satunya juga warga negara Korea. Jadi kemungkinan besar proses pencarian jenazah masih akan dilanjutkan secara intensif dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi ini subjek dari kesepakatan di antara pemerintah Korea sendiri sampai berapa lama kita juga masih menunggu. Jadi paling tidak proses 3 hari pertama ini karena dilakukan cukup intensif ya, ada mungkin terlibat sekitar yang saya dapat informasinya lebih dari 30 kapal ya yang ikut sertakan, baik dari Korean Coast Guard, Korean Navy, juga dari beberapa kapal-kapal nelayan yang ada di sekitar, termasuk juga ada helikopter, dan juga sebagian mungkin sekitar 20 orang diver katanya diterjunkan juga. Ini 3 hari pertama ini. Lalu mungkin setelah hari Senin, intensitasnya sedikit dikurangi, tetapi konteks pencarian masih terus dilakukan. Hanya untuk beberapa lama ini kita masih menunggu kepastian keputusan dari pemerintah Korea. Mudah-mudahan sih dalam waktu yang tidak lama lagi korban yang masih dicari bisa ditemukan. Mudah-mudahan demikian, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Pak Teuku untuk waktunya bersama Pro3 malam hari ini. Semoga baik, ada kabar Mbak. baik ya Pak dari sana. Selamat malam Bapak waktu Indonesia. Baik, selamat malam. Koordinator Protokol Konsuler Perlindungan WNI Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Teuku Zulkaryadi.